Halo Sobat Estrus Mania, balik lagi pada channel pertanian kesayangan kita semua, Raja Estrus Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi mengenai kriteria tanah untuk menanam ya. Jadi bagaimana karakteristik tanah yang baik untuk media tanam ya. Pada video sebelumnya Mimin sudah membahas mengenai kapasitas tampung hewan ruminansia ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui informasi tentang kapasitas tampung hewan ruminansia, teman-teman bisa berselancar melalui link deskripsi di bawah. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Yang melatar belakangi video ini dibuat itu yang pertama karena channel ini selalu bertemakan tentang pertanian, dan yang kedua kalau ingin menanam rumput hijauan pakan ternak maka mau gak mau kita harus tahu cara menanam ya. Jadi pas kebetulan juga Mimin dulu pernah ada pengalaman menanam sekaligus meneliti tentang tanaman jagung, tepatnya pada tahun 2029 di kampus Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Itu oleh dosen disuruh menanam jagung yang media tanamnya itu berbeda ya, komposisi struktur tanahnya dan unsur haranya. Isi dari penelitian kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini pengaruh tekstur tanah terhadap kualitas dan pertumbuhan hijauan pakan ternak ya. Ini laporan saya dengan teman saya ya, dibuat tahun 2018 ya. Oh, sudah lama ini. Jadi waktu dan tempatnya di kampus saya dulu. Alat dan bahannya ada cangkul, sekop, karung, label, kertas label dan lain-lain. Terus bahannya itu ada biji jagung itu sendiri, tanah berat atau tanah liat ya, pasir, pupuk kandang gitu. Nah, prosedur kerjanya itu mulai dari persiapan alat dan bahan, terus pengambilan tanah dan pencampuran tanahnya ya. Nah, terus habis itu setiap harinya disiram dan dirawat dan diamati pertumbuhannya ya selama 10 minggu. Kurang lebih 70 hari ya. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Kita bisa lihat ya. Ini data Mimin sudah masukkan ke Excel. Jadi bisa dilihat grafiknya nanti. Nah, singkatannya ini TR, ini tanah ringan ya. Kandungan pasirnya lebih banyak. TS itu tanah sedang dan TB itu tanah berat. Jadi penelitian pada waktu itu 3 perlakuan dengan 15 kali ulangan ya teman-teman. Jadi cukup banyak. Nah, ini dulu Mimin recording setiap minggunya ya. Jadi diukur pakai penggaris ini teman-teman, setiap minggunya ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini data grafiknya ya. Bisa kita lihat teman-teman ya, ini tekstur tanah yang sedang, dia tidak terlalu liat dan tidak terlalu berpasir. Itu yang tingkat pertumbuhan hijauan pakan ternaknya dia lebih bagus ya daripada yang tanahnya terlalu berpasir atau tanahnya terlalu liat ya. Nah, sebenarnya tanah yang ringan itu apa sih? Nah, seperti kalau kita analogikan ya, nah ini ada tanah ringan, ada tanah sedang, tanah berat. Tanah ringan ini seperti tanah yang ada di bibir pantai ya teman-teman. Jadi tanah yang ada di bibir pantai itu kalau kita menganalogikan, kita ini misalnya di sini ada pasir pantai, kita menuang air di sini. Nah, itu air itu akan cepat turun ya, turun dan meresap gitu. Jadi cepat keluar ya. Nah, sedangkan di tanah yang berat itu kebalikannya gitu. Jadi tanah yang berat ini kalau kita analogikan seperti di sawah ya, di persawahan. Jadi air itu ketika turun hujan, air itu akan menggenang ya. Dia lebih, tanah itu sifatnya lebih cenderung menahan air ya.
supaya lama masuknya gitu. Nah, sedangkan tanah sedang itu yang diharapkan untuk kita menanamnya, menanam hijauan hortikultura dan hijauan pakan ternak ya, termasuk rumput gajah, terus yang lain-lain ya. Jadi tanahnya itu tanah sedang ya, dia tidak terlalu berpasir dan tidak terlalu liat ya. Itu yang diharapkan untuk menanam ya. Jadi ketika misalnya ada air gitu, air itu akan cenderung bertahan ya. Dia tidak menggenang di atasnya maupun tidak terlalu cepat-cepat turun ya. Nah, itu analoginya seperti itu ya, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman dengan adanya video kali ini memberikan gambaran tentang bagaimana tekstur tanah yang baik untuk menanam hijauan pakan ternak ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, Min, tanah berat itu seperti apa ya? Jadi ketika misalnya tanah itu baru digali ya, tanah itu baru digali, itu di sendal itu lengket ya, atau misalkan tanahnya itu agak lembab dikit, kita injak-injak tanahnya, terus habis itu di sendal itu lengket. Nah, berarti itu menandakan tanah tersebut itu kandungan tanah beratnya itu persentasenya tinggi ya, gitu. Nah, akan tetapi kalau beda halnya dengan tanah ringan ya. Tanah ringan itu seperti pasir yang di pantai. Ketika misalnya ada ada ombak ke bibir pantai, itu airnya tidak menggenang ya, ada cepat turun ke bawah ya. Jadi tidak menimbulkan kebecekan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan yang tanah sedang ini, dia kalau diinjak juga dia tidak dia tidak terlalu lengket ya. Tidak lengket di sendal maksudnya. Dan kalau disiram air juga tidak cepat kering ya. Nah, karena kalau cepat kering berarti kan air itu dia terikat gitu. Kalau misalnya cepat kering, nah berarti airnya itu lebih cepat meresap gitu teman-teman. Makanya kalau kita lihat itu tanah yang berpasir itu lebih cepat kering dibandingkan tanah yang sedang ya. Tanah yang sedang itu dia kalau kena lembab atau baru hujan dia cenderung lembab ya teman-teman gitu. Dia cenderung lembab dibandingkan tanah ringan. Oke, baik, mungkin cukup sekian video yang Mimin dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin menanam hijauan pakan ternak ya, seperti rumput gajah misalnya gitu. Kira-kira kedepannya Mimin bakal bahas topik tentang apa lagi ya? Tolong dong komentar kalian di bawah.